ilmu yang kita dapatkan ini dan semoga ilmu yang akan kita dapatkan ini insya Allah membawa manfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang perlu dicatat di catatan Bapak Ibu, silakan dipersiapkan catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu, tanggalnya 23 Agustus, bertepatan tanggal 29 Sofar. Hurufnya pakai Sofar. Tapi kita di Indonesia bilangnya Safar. Tapi kalau tradisi kita itu F-nya jadi P, yaitu Safar. Jadi kita sekarang ada di tanggal 29 Sofar atau Safar. Besok hari Ahad, kita sering menyebutnya Ahad. Kalau di kalender nasionalnya Minggu, tanggalnya 24 Agustus bertepatan dengan akhir bulan Sofar, yaitu tanggalnya 30 Sofar atau Safar 1447 Hijriah. Nah, kalender Sofar atau Safar itu selesainya hanya 30 hari. Berarti besok adalah akhir dari hari-hari di bulan apa tadi? Sofar. Maka lusa atau hari Senin, insya Allah kita masuk bulan atau hari pertama di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan itu setelah Sofar namanya adalah Rabiul Awal. Rabiul Awal di kalender tradisi itu disebut bulan Mulud. Jadi kalau sekarang Safar, kalau nanti lusa bilangnya Mulud. Mulud itu asal katanya sebenarnya Maulid Nabi, cuma disingkat jadi Mulud. Nah, di bulan Rabiul Awal ada hari bersejarah yang diabadikan tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 571 Masehi atau dikenal dengan sebutan tahun gajah. Itu dilahirkan sosok Nabi yang sangat mulia, agung. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di kita sering menyebut dengan sebutan Maulid, tapi di daerah-daerah juga banyak di pesantren-pesantren itu sebutannya bukan Maulid tapi Maulud. Kalau di kita tadi bilangnya apa? Maulid. Apa tadi? Maulid. Tapi kalau di beberapa daerah bilangnya apa tadi? Maulud. Yang pertama adalah apa? Maulid. Yang kedua adalah Maulud. Sekarang
Apa bedanya antara maulid dengan apa tadi? Maulud. Ini ibu semuanya adalah kaidah bahasa Arab. Yang pertama itu masdar, yang kedua maf'ul. Masdar menunjukkan yaitu waktu dan makan, tempat. Jadi kalau maulid menunjukkan waktu atau apa tadi? Tempat. Sedangkan maulud menunjukkan sosok. Saya ulangi, kalau maulid menunjukkan apa tadi? Waktu. Berarti maulid Nabi Muhammad kita memperingati waktu lahirnya Rasul. Waktu kelahirannya Rasul adalah 12 Rabiul Awal. Jadi maulid adalah menunjukkan waktu kelahiran. Maka maulid Nabi memperingati waktu kelahiran siapa tadi? Rasul. Sedangkan maulud adalah sosok baiknya. Baiknya dalam hal ini adalah siapa? Rasulullah. Berarti kalau yang pertama maulid memperingati waktu kelahiran, sedangkan maulud adalah memperingati baiknya yang lahir, yaitu baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bedanya antara apa tadi? Maulid dengan maulud. Jadi kalau di daerah bilangnya maulud Nabi, berarti mereka sedang memperingati sosok baiknya yang lahir, yaitu siapa tadi? Nabi Muhammad. Tapi di kota-kota bilangnya maulid berarti memperingati hari waktu kelahiran atau hari kelahirannya. Ibu, di hadapan saya hadis riwayat Imam Muslim. Di hadapan saya hadis riwayat Imam Hakim. Hadis riwayat siapa tadi? Imam Hakim. An ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirna an nafsika. Wahai Rasul, beritahukanlah kepada kami tentang dirimu. Maka kemudian Nabi mengatakan, dakwatu Abi Ibrahim. Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga keturunan dari Nabi siapa? Ibrahim, tapi bukan dari jalur pernikahannya dengan Sarah atau Sarah radhiyallahu anha, tapi dari jalur pernikahannya yang kedua, istri Nabi Ibrahim yang kedua, namanya adalah, ya Allah, mudahkan ya Allah, jamaah Bapak Ibu, istri pertama Nabi Ibrahim namanya adalah, ya Allah, mudahkan ya Allah, namanya adalah Sarah. Kita tuh di Arab sebenarnya bilangnya bukan Sarah, tapi Saroh. Apa tadi bilangnya? Saroh. Saroh radhiyallahu anha. Dari Saroh inilah lahir sosok Nabi, namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak juga punya anak Nabi juga, namanya Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Yakub juga punya anak Nabi juga yang terkenal dengan ketampanannya dan kesabarannya, namanya Nabi. Masya Allah, kalau masalah ketampanan insya Allah sudah tahu semuanya. Nah, istri kedua Nabi Ibrahim namanya adalah Hajar. Namanya siapa tadi? Dari pernikahan dengan Hajar lahirlah sosok Nabi
namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah di kemudian hari kita sudah ketahui muncul sosok Nabi akhir zaman, namanya Nabi siapa? Muhammad. Dan dari situ pula lah terbentuk negara Saudi Arabia. Berarti Nabi Muhammad bukanlah Bani Israel, tapi dari Arab. Sama-sama ya, Nabi Muhammad bukanlah apa tadi? Keturunan bukan siapa? Bani. Makanya orang Yahudi kecewa karena Nabi akhir zaman bukanlah dari Bani Israel. Dan kemudian Nabi mengatakan Busyra Isa, dan aku adalah kabar berita yang baik yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur pernikahan yang pertama. Namanya siapa tadi? Sarah. Jadi Isa itu, Nabi Isa bukan dari keturunan Siti Hajar. Kita nyebutnya Siti. Apa yang terjadi? Ini tulisannya. Nggak kelihatan ya. Tapi tulisannya ada kan? Apa yang terjadi? Rasul mengatakan, waro'at ummi. Ummi itu apa artinya? Masya Allah, luar biasa bahasa Arab. Ibu tahu arti kata dari ummi. Ro'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nur. Ketika aku dalam kandungan ibuku, ibunya Rasulullah bernama, ya Allah mudahkan ya Allah, ibunya Rasulullah bernama Aminah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan sosok ibunya yang bernama Aminah, Rasul mengatakan kharaja minha nur. Maka dalam kandungan ibunya, ternyata ibunya dalam kandungannya mengeluarkan nur. Nur itu apa? Cahaya. Berarti kalau begitu, siapa manusia yang berada dalam kandungan ibunya mengeluarkan cahaya? Hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adha'at lahu kusur busra min ardi Syam. Cahayanya itu sampai ke Busra, yaitu negeri Irak yang ada di Syam. Berarti cahaya memancar dari Mekah menuju Irak. Ulangi saya ya, cahaya ini memancar dari mana tadi? Mekah menuju Irak, kurang lebih dari 1000-an kilo. Dari situ kita bisa pahami, ternyata di kemudian hari Islam itu menyebar sampai ke negeri Irak, Busra atau Syam. Karena Nabi Muhammad mengatakan keluarnya itu bukan yang lain kecuali nur, yaitu apa tadi? Cahaya. Berarti manusia mulia yang dalam kandungannya mengeluarkan cahaya, dan cahaya ini memancar sampai ke negeri Syam atau Irak. Hanyalah siapa tadi? Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kisah apa yang terjadi, Ustadz? Tolong difokuskan ya. Hadisnya Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1400, kisah mimpinya paman Nabi namanya Abbas. Paman Nabi Muhammad namanya siapa tadi? Bukan Abbas, pakai ain. Abbas. Namanya adalah Abbas. Namanya adalah siapa tadi? Abbas. Ustadz Arya, Abad Yada, tolong dibacakan. Apa tadi? Al-Lahab. Al-Lahab. Ustadz Arya, semoga sudah menikah, belum kan? Semoga jodohnya solehah. Ya, silakan Ustadz Arya. Al-Lahab, silakan. Al-Lahab semuanya. Abad Yada, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada ma sayasla naran zata wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum masad. Masya Allah. Bu bilang ya sama-sama. Masya Allah. Apa bedanya dengan subhanallah? Umumnya sih sama. Takjub, kagum. Tapi kalau Masya Allah identik dengan makhluk yang punya kelebihan. Makhluk itu hidup. Maka kalau ada manusia punya kelebihan, kita ucapkannya apa? Nah, berarti kalau mendengar Ustadz Arya, Ustadz Muammar yang suaranya bagus-bagus, Allah kasih kelebihan. Ucapannya, Masya Allah. Kalau ada di pinggir lautan, melihat indahnya bulan, melihat gunung yang luar biasa, Allah kasih kelebihan kepada makhluk tidak bernyawa. Ucapannya, Subhanallah. Coba tes. Melihat orang pintar, ucapannya Masya Allah. Ngelihat sawah yang begitu indah, ucapannya. Nah, tadi di lampu merah Kemang, saya ngelihat wanita terbuka aurat. Ucapan saya, udah, terusin lagi ya. Di ayat ini diceritakan tentang pamannya Nabi yang durhaka. Namanya adalah Abu Lahab. Siapa itu namanya? Nah, berarti Abu Lahab dan di ayat berikutnya dan istrinya adalah masuk neraka dan dia mengalami siksa kubur. Tapi ini Sahih Al-Bukhari. Tolong tidak dikatakan dhaif, ini Sahih Al-Bukhari. Kalau ada ustadz mengatakan hadisnya sahih, berarti sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi Ustadz? Ibu, bapak semuanya, tolong jawab pertanyaan saya. Kapankah Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal 571. Dan tolong jawab, di hari apakah beliau dilahirkan? Jawabannya adalah di hari Selasa. Ya Allah, yang bilang Selasa semoga tambah rezeki berangkat umroh dan haji ya Allah. Nabi Muhammad dilahirkan tepatnya pada hari apa? Maka ketika beliau ditanya tentang puasa sunnah hari Senin, ini yang benar Senin apa Senin? Karena ada pasar di Matraman, orang nggak salah ya. Namanya pasar apa itu? Nah, Nabi Muhammad ditanya tentang puasa sunnah hari Senin. Su'ila an saumi yaumil isnaini. Beliau ditanya tentang puasa sunnah hari apa? Senin. Hadisnya Sahih Muslim. Beliau mengatakan zaka yaumun, pada hari Senin itu wulidtu fihi, aku dilahirkan. Dari situlah Nabi berpuasa di hari Senin karena beliau dilahirkan pada hari. Dari situ ada pendapat kalau umpama besok ada yang hari milad, dia syukuri dengan cara puasa. Namanya puasa sunnah mutlak, maka itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan cara puasa. Tapi kalau umpama tasyakuran hari milad dengan kue dipasang lilin, dinyalakan api dan ditiup, apakah itu boleh? Jangan sampai menyerupai orang-orang apa?
kafir. Maka kalau ada yang tanya, bolehkah besok atau lusa saya puasa Ustadz bertepatan dengan hari apa tadi itu? Miladnya, maka saya katakan silakan. Karena Rasulullah pun memperingati hari miladnya dengan cara apa tadi? Puasa. Dan Rasulullah pun diwafatkan pada hari, ya Allah mudahkan ya Allah. Rasul lahir pada hari Senin dan diwafatkan pun pada hari Senin. Makanya ada hadis mamin majitin, mamin muslimin yaqutu lailatal jumu'ah atau yaumal jumu'ah. Barang siapa yang meninggalnya di malam Jumat atau meninggalnya di hari Jumat, dia dihindari dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu bebas dari pertanyaan munkar dan nakir atau bebas dari azab kubur. Tapi Nabi meninggalnya bukan di malam Jumat atau bukan di hari Jumat. Beliau lahirnya Senin, meninggalnya pun di hari, barulah proses penguburannya terjadi pendapat perbedaan. Ada yang mengatakan malam Rabu, ada yang mengatakan Selasa sore, ada yang mengatakan di hari Rabu. Tapi ulama umumnya sepakat beliau meninggalnya pada hari Senin. Maka lahirnya Senin, meninggalnya pun kapan tadi? Senin. Jadi boleh nggak puasa merayakan hari milad? Kita puasa merayakan kelahiran kita. Boleh apa tidak? Boleh. Niatkan puasa sunnah mutlak sebagai, ya Allah, bapak-bapak yang bolak-balik, semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya ya Allah. Dan teruskan lagi, fokus dulu di sini yuk Bu. Tidak, ini ya, fokus dulu. Berarti kalau begitu Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Tadi siapa paman Nabi yang dibacakan Quran sama Ustadz Aryan? Abbas. Allah, berdua pojokan sebelah kiri ya Allah, Pak Jeffrey dan Pak Aryan semoga sehat selalu ya Allah. Paman Nabi yang dibacakan Qurannya tadi sama Ustadz Arya, siapa namanya? Abu Lahab, paman Nabi yang durhaka. Beliau masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksa kubur. Tapi apa setelah itu? Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Bismillah, sama-sama ya. Siapa tadi? Abu Lahab punya budak namanya siapa ibu bapak? Pak Kenta. Suwaibah. Apa? Suwaibah. Budak, kalau ada yang tanya, budaknya Abu Lahab namanya siapa? Jawabannya Suwaibah. Suwaibah ini adalah budaknya Abi Lahab. Suwaibah ini adalah budaknya siapa? Abi Lahab. Suwaibah ini budaknya Abi Lahab, dan kemudian Suwaibah memberitahukan kepada tuannya, yaitu Abi Lahab, kalau keponakannya baru saja lahir. Jadi yang memberitahukan keponakannya Abu Lahab baru lahir adalah Suwaibah. Siapa keponakannya Abu Lahab? Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa yang terjadi? Maka Abu Lahab begitu bangga dapat kabar keponakannya dilahirkan. Maka kemudian Suwaibah sama Abu Lahab dibebaskan. Sementara Nabi Muhammad lahirnya pada hari apa? Maka Abu Lahab punya saudara namanya Abbas. Nah, Abu Lahab punya saudara. Tuh, ada yang mau mindahin motor saya. Ini kunci motornya. Ada yang mau mindahin, saya nggak bawa mobil, bawa motor, mau langsung gitu. Harley Davidson berubah jadi NMAX. Itu Bapak motornya. Kunci motor saya di situ. Hah? Itu keluar dari sana. Ya Allah.
yang mindahin motor Ustaz berangkat umroh dia, ya Allah. Iya. Harley Davidson berubah jadi apa? NMAX. Udah terusin lagi. Sampai mana tadi itu? NMAX bukan, ini astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa ya, saya pakai motor di situ ya. Nggak apa-apa ya, pengurus udah barangkali biar nggak ganggu konsentrasi saya. Pak, Bu, saya nggak mengada-ada ya. Kalau sekarang enak nih, tausiah depannya kaca, bolak-balik, nggak mengganggu. Saya di Foresta, ketika itu sama begini nih. Tapi ketika itu sangat terlihat wanita-wanita pada jalan pagi, hari pagi. Nah, jadi sambil tausiah ya belakang akhirnya saya bilang tutupin dong, ditutup sama pengurusnya. Ketika itu menurut ibu saya lihat apa enggak? Udah terusin aja. Sampai mana tadi itu? Nah, maafin ya, jadi ganggu bapak ya. Sampai mana tadi itu? Siapa tadi? Abbas. Benar ya? Mimpinya. Ya Allah, NMAX mengganggu saya ya Allah. Bismillahkan ya Allah. Ya Allah. Mimpinya siapa tadi itu? Abbas. Karena Abbas ini adalah saudaranya yang sudah membebaskan budaknya bernama Suwaibah. Karena lahir ponakan baru yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa yang terjadi? Begitu bangganya Abu Lahab dengan kelahiran keponakan baru, maka Suwaibah yang memberitahukannya sama Abu Lahab diapakan tadi? Dibebaskan. Maka Abbas bin Abdul Muthalib, saudara kandungnya Abu Lahab, bermimpi. Dalam mimpinya siapa, Bu? Abbas, Abu Lahab adanya di tempat yang tidak mengenakan. Kalau boleh saya katakan mendapatkan azab atau siksa. Karena di Quran aja diabadikan nama Abu Lahab, sosok yang jahat. Tapi dalam mimpinya Abbas, dikisahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, setiap hari Senin, Abu Lahab diringankan siksanya. Setiap hari apa tadi itu? Senin ada pendapat diberikan minum, tapi kalau saya lebih pas diringankan siksanya tiap hari apa tadi? Senin. Maka ketika itu Abu Lahab menjawab, aku diringankan setiap hari Senin karena aku bangga, aku senang kala itu dengan kelahiran keponakanku yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka kalau begitu masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad, baiknya kita harus apa nih? Senang, gembira. Silakan mau mengadakan dengan cara yang penting nggak keluar dari syariat. Sholawatan, baca Quran, silaturahim, tausiah tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan aja. Karena Abu Lahab saja diringankan setiap hari Senin karena begitu bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, bangganya sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Sekarang kisah perang Khaybar. Sama-sama ya. Kisah perang apa nih? Pakai kho. Kisah perang namanya perang apa? Khaybar. Kisah perang namanya Khaybar. Khaybar. Khaybar itu apa? Khaybar itu adalah perang Yahudi, perang Muslim melawan Yahudi. Perang Muslim melawan Yahudi. Singkat cerita, peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Ada satu orang wanita dendam karena suaminya terbunuh ketika perang Khaybar.
Nama suaminya adalah Salam bin Mishkam. Yuk sama-sama ke saya dulu. Salam bin Mishkam. Siapa tadi? Mishkin. Salam bin Mishkam. Suami wanita ini namanya adalah Salam bin Mishkam. Terbunuh. Siapakah istrinya? Namanya Zainab binti Haris. Namanya Bu, saya dengar bukan Zainab, Zainab. Jadi Zainab kita lebih gampang manggilnya apa tadi barusan? Zainab. Zainab panggilannya Zainab. Zainuddin panggilannya. Ibu sehat semuanya ya? Dah, terusin lagi. Siapa tadi namanya tadi? Zainab binti Haris. Dendam karena suaminya mati, wafat ketika perang apa? Khaybar. Suaminya ini namanya adalah ya Allah, ya Rahman, Haris. Haris itu bapaknya Zainab. Mudahkan ya Allah. Siapa tadi namanya? Bingung ya? Salam bin Mishkam. Apa yang terjadi Ustaz? Maka Zainab ingin membunuh Rasulullah. Membunuh secara zahir dengan menusukkan pedang kepada badannya Rasul enggak mungkin. Karena di mana Rasulullah berada selalu didampingi sama sahabatnya. Maka bagaimana caranya membunuh Rasul? Maka Zainab mencari kabar apa makanan yang disukai oleh Rasulullah. Setelah diteliti, dicari info, ternyata makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah daging kambing paha bagian depan. Ini kalau saya begini, berarti paha kambing bagian depan. Sama-sama ya. Apa makanan kesukaan Rasulullah? Jawabannya enggak, daging. Daging paha kambing bagian. Makanya biasanya acara Maulid Nabi, panitia menyiapkan nasi kembuli plus lauknya kambing guling. Ya Allah, yang bilang kambing guling semoga suaminya tambah rezeki ya Allah. Dah, yuk sama-sama. Apa makanan kesukaan Rasulullah? Daging paha bagian. Maka kemudian Zainab binti Haris meracuni daging ini. Dan kemudian meracuni bagian yang sangat disukai Rasulullah, lebih banyak lagi paha bagian depan. Maka kemudian umumnya mereka itu menyukai makan secara berjamaah. Al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu letaknya bersama-sama dengan jamaah. Setelah ini ada makan kembuli ya? Belum mau oh iya benar, astagfirullahaladzim. Berarti salah jamaah apa salah ustadznya? Sampai mana tadi tuh? Mereka sukanya makan ke sini deh. Ini sih gambaran saya aja, ilustrasi. Maka siapa tadi yang meracuni makanan ini? Maka Zainab binti Haris membawa daging kambing dan diletakkan di hadapan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka daging ini ada di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabatnya. Para sahabat nggak akan mungkin makan duluan sebelum dimakan oleh Rasulullah. Makanya kalau ada acara, ada jamuan makan, disiapkan makanan, maka jamaah baiknya jangan makan duluan sebelum dimakan sama ustadznya. Terus siapa yang keracunan duluan? Terus siapa yang mati duluan? Udah puas ya? Jadi apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Sini deh, ke saya dulu yuk. Tidak disibukkan yang lain. Ini daging kambing
dikelilingi oleh para sahabat Nabi. Ke saya dulu ya. Di samping Rasulullah ada sahabat Ansor namanya Bishr bin Barra bin Makrur. Lagi? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Bismillah ya Allah. Namanya Ba Shin Ro. Ba Shin Ro. Apa tadi namanya tadi? Ba Shin Ro. Bishr bin Barra bin Makrur. Yuk sama-sama. Siapa namanya? Bishr bin Barra bin Makrur. Udah, biar nggak bingung, bilang aja Bishr. Apa tadi? Posisinya ada di mana? Maka kemudian Rasulullah mengambil apa tadi itu? Paha bagian depan, baru kemudian Rasulullah memakan. Tapi yang di sebelah kirinya yang bernama siapa tadi? Beliau ini langsung setelah Rasul ngambil, beliau ngambil dan kemudian langsung ada tamu. Bapak-bapak kasihan. Ya Allah, sabar ya Allah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ya silakan. Ya Allah, sabar tausiah siang ini ya Allah. Silakan ya. Semoga Bapak sehat selalu Bapak. Tambah rezekinya, mudahkan urusan Bapak yang barusan ya Allah memberikan sesuatu kepada jamaah. Bu minum, Bu minum. Bismillah ya Allah. Terusin nggak nih? Sampai mana nih? Yuk ulangi. Namanya adalah Bishr bin Barra bin Makrur. Sini yuk, biar gampang. Ini kan paha daging. Daging paha. Paha daging, daging paha. Paha daging, daging paha. Yang benar adalah daging paha. Ambil Nabi, sudah ya, maka diapakan nih? Dimakan. Sementara ngambil, makan dan langsung nelan. Ternyata Nabi mengambil dan memakan, beliau langsung mengatakan kepada para irfa'u aidiakum. Irfa'u aidiakum. Angkatlah tanganmu wahai sahabatku. Inna hazal azma la yukhbiruni annahu masmumun. Sesungguhnya tulang ini telah memberitahukan kepadaku kalau dirinya telah diracuni. Makanya mukjizat Rasulullah, daging yang udah diolah, siap santap, bisa bicara. Jadi kalau Ustadz makan nasi kembuli, kemudian di Ustadznya langsung mati apa enggak? Tapi Nabi diberitahukan oleh siapa tadi? Bukan daging. Azmun itu tulang. Kalau daging lahmun. Kalau tulang azmun. Berarti kalau begitu sama-sama. Apa mukjizat Rasulullah menjelang kematian beliau? Yaitu kalau tulang bisa, kalau dirinya telah diracuni. Bisa dipahami semuanya? Siapa tadi yang di sampingnya? Bishri. Ya Allah. Setelah menelan, meninggalnya. Enggak langsung. Enggak lama kemudian beliau langsung meninggal. Apa yang terjadi? Dicari. Ternyata yang meracuni makanan ini namanya adalah, maka dihadirkan Zainab di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Maka Zainab mengatakan, maka Nabi mengatakan, apa yang kau perbuat? Zainab mengatakan, ini sahih. Hadisnya sahih. Zainab mengatakan, aradtu an aqtulaka. Aku ingin membunuhmu. In kana malakan fatastarihu. Kalau engkau adalah raja, wahai Muhammad, engkau pasti mati karena kena racun. Wa in kana nabiyan fasayuh baru.
Kalau engkau adalah nabi, maka ada yang beritahukanmu. Berarti kemudian ternyata ada yang memberitahukan nabi, yaitu apa tadi? Maka kemudian Rasul mengatakan, maka Allahu lisallitoki, Allah tidak akan memberikan kemampuan untukmu wahai Zainab untuk membunuhku. Nggak ada manusia yang bisa menyakiti Rasulullah. Maka turunlah Quran suratnya ke 5 ayatnya 67. 67 berapa? 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah Pak Jeffrey. 67. Ya Allah. Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Berapa tadi tuh? Kelima, Pak Arya, Ustadz Arya. Kalau Ustadz Arya tolong baca Qurannya dan terjemahnya. Sudah belum? Apa nama suratnya? Buka Qurannya Ibu, buka handphonenya Ibu, surat kelima, ayat berapa tadi? 67. Silakan Ustadz Arya, murotal. Saya pengen mendengar suara beliau. Silakan. Silakan. Ya, murotal aja. Ya وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Masya Allah. Tolong lihat Qurannya yang bagian tengahnya. Wallahu. Ada? Apa tadi? Wallahu. Setelah kata wallahu apa Ibu, Bapak? Ya simuka minan nas. Ini dalil. Nabi nggak ada yang bisa menyakiti. Silakan terjemahkan. Pak Arya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Terus? Jika tidak kau lakukan apa yang diberitakan, itu berarti kau tidak menyampaikan amanahnya. Yang ini, yang berikutnya pelan-pelan. Silakan. Dan Allah memelihara kau dari gangguan manusia. Benar? Allah memelihara Nabi Muhammad, sama-sama. Allah memelihara Nabi dari gangguan manusia. Jadi kalau begitu bisa nggak Zainab meracuni Rasulullah? Jawabannya siapa? Tidak, karena yang langsung melindungi Rasulullah adalah siapa? Belum selesai ceritanya. Tidak lihat Qurannya dulu. Siapa tadi yang terbunuh? Bishr. Yang meracuni adalah, maka para sahabat pada berdiri. Begitu mereka pada berdiri, sahabat mengatakan, "Alla naqtuluha ya Rasulullah." Apakah kami akan membunuh Zainab? Ke saya dulu yuk, tidak lihat handphone dan Quran. Apakah kami akan membunuh siapa tadi? Zainab? Maka Rasul mengatakan, la. Lah itu apa? Tidak, bayangkan. Yang meracuni aja tidak dibunuh. Masya Allah. Itulah yang disebut uswatun hasanah. Sama-sama. Apa tadi? Uswatun. Sudah diracuni sama Nabi malah dimaafkan. Lebih parah mana? Diracuni apa dimadu? Ibu pilih mana? Dimadu apa diracuni? Ini luar biasa. Diracuni aja diapakan tadi? Dimaafkan. Maka kemudian pada akhirnya Zainab ini masuk ke dalam Islam karena begitu mulia akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ hikmah Maulid Nabi cerminkan jiwa yang suka memaafkan. Nabi Muhammad memaafkan Zainab yang sudah meracuni. Tapi dalam sejarah Zainab ada pendapat juga dibunuh.
Siapa yang membunuhnya? Bukan Rasul, tapi keluarga dari Bishr menuntut kisos. Apa tadi? Menuntut apa tadi? Kisos. Maka dibunuh. Ada pendapat Zainab nggak dibunuh karena dia sudah masuk Islam dan ketika meracuninya masih dalam keadaan Yahudi. Maka ketika orang sudah masuk Islam, semua dosanya dihapuskan. Dari situlah kita bisa pahami ternyata jiwa pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah mencerminkan uswatun hasanah. Maka hikmahnya maulid Nabi, cerminkanlah akhlak Nabi, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Bahkan yang meracuninya saja tidak dibunuh, malah dimaafkan. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mencerminkan akhlaknya Rasulullah. Ini adalah akhlak. Saya pernah membahas tentang teguran kepada Abu Bakar Siddiq. Teguran kepada siapa tadi? Abu Bakar Siddiq. Tolong saya ya. Nabi perang membawa istrinya bernama Aisyah. Setelah menang hasil kocokan undian yang dimenangkan oleh siapa tadi? Aisyah. Maka berangkatlah perang. Singkat cerita, Rasulullah pulang dari perang, maka menuju tempat Madinah. Ternyata Rasul menyuruh agar para sahabatnya rehat sejenak, beristirahat. Apa setelah itu? Tidak lama kemudian Rasul menyuruh kembali sahabatnya melanjutkan pulang. Kala itu Aisyah dibawa dalam apa nih? Tandu. Dan Aisyah cerita, kala itu badanku masih langsing. Makanya berapa banyak wanita masih mudanya langsing, kalau sudah tuanya sudah. Teruskan lagi ya. Ketika Aisyah masuk ke dalam tanduk, begini nih, begini. Oh, ternyata kalungnya tertinggal. Diraba-raba, kalungnya apa tadi? Maka Aisyah keluar dari tanduk mencari kalung. Lama dicari sampai akhirnya ketemu. Ketika mau balik lagi, ternyata pasukan Nabi Muhammad, para sahabatnya sudah pada pergi. Kenapa kok sahabat yang membawa tanduknya enggak menyadari? Iya, karena badannya Aisyah yang ringan itu. Maka apa setelah itu? Nunggulah Aisyah lama. Tiba-tiba sambil menunggu, hampir terlelap tidurnya, muncullah sosok laki-laki tampan. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Namanya, coba sama-sama. Namanya, coba tes. Siapa nama suaminya Zainab? Miskis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti aja terusin lagi ya. Sofwan. Siapa namanya tadi? Sofwan bin Mu'attal. Ulangi, siapa namanya? Sofwan bin. Maka kemudian apa setelah itu? Sofwan kebetulan qadarullah membawa onta dan dia melihat Aisyah sedang bersandar sendirian. Maka ketika itu apa ucapan Sofwan pertama dan terakhir? Ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah nggak ngomong lagi, nggak basa-basa lagi, nggak bilang kamu tertinggal ya, kasihan banget sendirian. Yo naik onta aku, nggak lebay begitu. Kira-kira kalau Ustadz menemukan perempuan sendirian di tempat sepi, kira-kira basa-basi nggak Ustadznya? Bahkan Sofwan matanya nggak memandang wajah. Suratnya 24. Ke berapa tadi suratnya? 24. Suratnya 24, langsung dibacakan. Silakan 24. Ayatnya
30. Ustaz Arya 24 ayat berapa tadi? 30. Silakan. Apa nama surat 24 Ibu? An-Nur. Silakan Ustaz Arya. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Masya Allah. Silakan Ustaz Arya. Ustaz Arya silakan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Tolong jawab, siapa laki-laki yang beriman? Sofwan. Bukan, kita semuanya nih. Sofwan, ya Allah, semoga jodohnya solehah ya Allah. Katakanlah kepada laki-laki yang siapa laki-laki yang beriman? Ya kita semuanya nih. Amin kan? Insya belum dikatakan laki-laki yang beriman kalau tidak penuhi syarat ini. Silakan Ustaz Arya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Teruskan. Agar mereka menjaga pandangannya. Tuh, agar mereka menjaga. Berarti kalau begitu apabila ada yang tanya, ada nggak di Quran perintah menjaga mata bagi laki-laki? Ada. Maka jangan ikuti pandangan yang kedua. Karena pandangan yang kedua itu diganggu sama setan. Pandangan pertama jangan dibilang rezeki. Bisa jadi itu ujian atau fitnah. Maka ketika memandang sosok wanita terbuka aurat, langsung pandangannya nah, tadi saya di Kemang, perempatan, teruskan pandangan saya apa saya palingkan? Udah, lagi ya. Berarti kalau begitu ada perintah memalingkan pandangan, menjaga pandangan bagi laki. Ternyata perintah menjaga pandangan bukan hanya laki-laki. Ayat yang berikutnya 31 langsung terjemahkan. Silakan Ustaz Arya langsung terjemahkan dan para perempuan yang beriman. Sebentar, siapakah perempuan yang beriman? Tolong jawab, Bu. Masya Allah, pede sekali Ibu, ya Allah. Tolong jawab, siapa wanita beriman? Ibu semuanya, insya Allah. Apa ciri wanita beriman? Silakan Ustaz Arya. Agar mereka menjaga pandangannya. Agar menjaga. Berarti kalau begitu menjaga mata bukan hanya buat laki-laki, tapi juga buat siapa tadi? Perempuan. Kembali lagi ke cerita yang tadi. Siapa sahabat Nabi yang melihat Aisyah, sekali melihat langsung dipalingkan, nggak memandang wajahnya, nggak basa-basi, langsung menaikkan Aisyah ke dalam ontaknya. Namanya adalah Sofwan. Makanya di Pondok Pinang ada kiai terkenal, Kiai Haji Sofwan almarhum, Kiai Haji Sofwan Nizomi. Sangat menjaga dirinya. Ya, pulanglah Aisyah di atas ontak milik siapa? Maka Sofwan itu nggak ada di atas ontak juga. Jadi ontak itu nggak berdua situ Sofwan dan Aisyah. Sofwan itu adanya di bawah sambil nuntun ontak. Apa yang terjadi Ustaz? Sofwan nggak bicara. Gimana Aisyah? Kamu haus apa enggak? Enggak. Diam aja. Bahkan ucapan yang pertama dan terakhir apa tadi itu? Inna lillahi wa inna. Bu, biasanya penghancur rumah tangga adanya orang ketiga. Semalam datang lagi tuh. Semalam datang lagi. Saya bilang aja, Ustaz, iya, jamaah Ustaz ada yang perempuan. Iya, suka sama Pak Ustaz. Iya, jamaah Ustaz perempuan suka sama Pak Ustaz. Itu mah tergantung Pak Ustaznya. Bener nggak? Jamaah perempuan suka sama itu tergantung sama kalau Ustadznya malah Dedi. Jadi, berarti kalau begitu semua tergantung dari diri kita, bentengan kita. Sofwan nggak nengok, nggak basa-basi. Maka setibanya di Madinah, orang membuat fitnah kalau mereka berdua telah selingkuh antara Aisyah dengan siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal. Siapa pemimpin
munafik kala itu, Abdullah bin Ubay bin Salul menebarkan fitnah. Berita ini sampai kepada Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Nama ayahnya Aisyah adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq punya sepupunya yang selalu dibantunya, namanya adalah Mistah bin Usasah. Siapa tadi namanya tadi? Mistah bin Usasah. Bilang aja Mistah. Siapa tadi namanya tadi? Mistah setiap saat dibantu sama Abu Bakar karena kehidupannya miskin. Mistah ini udah dibantu sama Abu Bakar setiap saat, juga menyebarkan fitnah kalau Aisyah sudah selingkuh. Berarti Aisyah apanya Mistah? Ponakan. Benar nggak nih? Aisyah apanya Mistah? Ponakan. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar kecewa dan Abu Bakar mengatakan, mulai saat ini wahai Mistah, aku nggak akan memberikan bantuan kepadamu lagi. Maka Allah negur Abu Bakar. Turunlah Quran surat yang sama 24 ayat 22. Berapa tadi? 24. Langsung terjemahkan Ustaz Arya. Berapa? 24 ayatnya 22. Silakan langsung terjemahkan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Siapa orang yang punya kelebihan harta? Siapa tadi namanya? Abu Bakar bersumpah nggak mau memberi lagi kepada siapa tadi? Nanti kalau begitu, apabila ada yang tanya, ada nggak ayat Al-Quran yang sengaja diturunkan menegur Abu Bakar karena nggak mau memberikan bantuan lagi kepada Mistah? Ada. Ini dia ayatnya. Teruskan lagi. Silakan. Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sama-sama. Hendaklah Abu Bakar diperingati oleh Allah agar selalu memaafkan, juga berlapang dada. Sekarang saya dulu yuk. Abu Bakar termasuk manusia yang dijanjikan surga apa tidak? Enggak, jangan ragu. Abu Bakar termasuk 10 sahabat Nabi yang dijanjikan surga apa enggak? Tapi masih punya rasa kecewa sama Mistah. Maka kalau Bapak Ibu kita semua setiap bulan barangkali ada yang kita kasih rutin kepada yatim, kepada duafa, kepada orang lain, dia malah menyakiti. Bisa dipahami nggak semuanya? Ada orang udah ngasih bulanan rutin ke pesantren kah, ke yatim kah, ke duafa kah, yang malah dikasih rutin malah ngecewakan kita yang memberi, malah nyakitin. Tunjuki ayat ini. Ternyata kekecewaan itu bukan hanya dialami oleh kita, tapi juga maka kalau umpama kita kecewa, kita kesel, itu jadi hal yang biasa. Sekelas Abu Bakar yang begitu luar biasa akhlaknya, dijanjikan surga aja kecewa. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Maka kemudian Abu Bakar berusaha melapangkan, memaafkan dan melapangkan dadanya. Teruskan lagi, dikit lagi, teruskan lagi. Lalu, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Apakah engkau nggak suka kalau Allah mengampunimu? Sini deh. Maka Abu Bakar berdiri dan Abu Bakar mengatakan, ya Allah, aku suka diampuni dosa-dosaku. Maka mulai saat ini Abu Bakar tetap memberikan bantuan kepada Mistah. Maka orang yang suka memaafkan dijanjikan di ayat ini diampuni dosanya. Orang salah sama kita jangan dibalas dengan kejahatan, kesalahan, tapi baiknya diampuni tanpa kita sadari dosa-dosa kita diampuni. Maka hikmah Maulid Nabi, jadilah jiwa pemaaf. Orang baik sama kita, kita baikin itu biasa.
Tapi orang nggak baik sama kita, kita baikin, itu luar biasa. Maka kalau ada yang tanya, apa keutamaan memaafkan? Satu, akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, dengan memaafkan, berguguranlah dosa-dosa kita. Maka amalan yang membuat kita dihapuskan dosanya, salah satunya adalah berusaha memaafkan. Tutup suratnya 42, ayatnya 40. Berapa tuh surat tadi? 42, ayatnya berapa tuh? 40. Apa nama suratnya? Asyura. Ibu, saya bacakan Quran dan terjemah. Bapak Ibu, tolong lihat ke Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman afa. Apa tadi? Faman afa. Barang siapa yang memaafkan. Apa? Barang siapa yang memaafkan. Berarti yang salah dia atau kita? Dia. 42, ayatnya 40. Oh, saya ngambilnya tengah-tengahnya. Iya, jadi salah sayanya ya. Seharusnya saya baca dari awal ya. Iya, benar. Ibu marah nggak sama saya? Ya, sesuai pembahasan kita, harus apa? Ada nggak ustadz yang datang ke pengajian datangnya telat? Berarti jamaahnya harus. Ada nggak udah datangnya telat, pulangnya maunya buru-buru? Ya, jamaahnya pun harus. Berarti ada nggak ustadz lagi tausiah jamaahnya main handphone, nyender, tidur? Belajar Dah, kembali lagi. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa. Benar ya? Apa tadi? Faman afa. Barang siapa yang memaafkan. Berarti yang salah dia atau kita? Dia. Tapi kita enggak balas kesalahannya. Malah justru memaafkan. Wa aslaha. Juga baikin. Udah salah dimaafkan. Juga dibaikin. Masya Allah. Luar biasa. Salah dimaafkan dan dibaikin. Allahu Akbar. Masya Allah. Semalam, beberapa waktu yang lalu, ada yang cerita istrinya punya yang lain. Apakah siap sosok seorang suami memaafkan? Siap nggak Bapak? Udah, terusin lagi. Ibu kalau punya suaminya menikah lagi, diapakan? Ya, memang susah. Barang siapa memaafkan dan berbuat apa tadi? Fa'ajruhu, maka pahalanya Allah di sisi Allah. Berarti pahalanya sekehendak Allah memberikan pahala. Terserah Allah memberikan pahala. Disitulah ulama tafsir banyak menyatakan pahalanya lebih dari 700 kali lipat, bisa 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 tanpa batas. Maka amal ibadah yang pahalanya tanpa batas adalah orang salah kita maafkan, dan nggak cukup memaafkan, tapi kita juga berlaku baik. Itulah akhlaknya Rasulullah. Sebagaimana beliau diracuni sama Zainab, tetap memaafkan. Maka ini akhlak yang sungguh luar biasa. Memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang apa tadi? Yang jahat. Maka pahalanya di sisi Allah. Pahalanya terserah Allah memberikan pahala berapapun. Atau kita menyebutnya pahalanya tanpa batas. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ada yang didiskusikan, Ibu? Yang Pak Alimin. Tolong berikan mikrofonnya Pak Arya, Ustaz Arya, silakan. Silakan Pak Alimin.
Baik, baik. Kisos adalah kejahatan dibalas dengan apa tadi? Kejahatan selama yang mendapati itu mengajukan hukum apa? Kisos. Tapi kalau dia umpama dibunuh saudaranya dan dia tidak memberikan hukum kisos, maka hukum kisos tidak terjadi selama saudaranya apa tadi? Memaafkan. Berarti kalau begitu hukum kisos tetaplah ada dalam Islam. Kalau ada yang bertanya, apakah kisos itu memang sudah ada di zaman itu? Jawabannya ada. Pembalasan hukuman dengan hukuman yang setimpal selama si keluarga yang terkena musibah ini menyetujui hukuman kisos. Tetapi kalau umpama si keluarga tidak menyetujui dan memaafkan, maka ini tidak terjadi apa tuh? Kisos. Sebagaimana Bishr bin Barra, keluarganya menuntut kisos kepada siapa tadi? Zainab. Maka sebenarnya pendapat banyak ulama, Zainab pun pada akhirnya dibunuh. Pembunuhannya Zainab karena permintaan dari keluarganya siapa tadi itu? Bishr. Maka dari situ kita pahami ini hanya satu kasus. Ternyata hukuman kisos sudah ada sejak di zaman Nabi dan itu memang sudah terjadi. Hanya saja permasalahan ini akan dimaafi sesuai dengan kemauan dari keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak Arif. Pak Arif. Berikan mikrofon ke Pak Arif. Silakan. Arif artinya baik, pintar, bijaksana. Masya Allah. Alimin artinya orang pintar, alim, berpengetahuan. Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendengar ceramah Paus ini melihat antara lain siapa? Pak Ridwan Kamil. Iya, iya, iya. Hafal sekali, Pak. Masya Allah. Silakan Pak Arif. Iya. Ya. Karena ujian kita terutama dalam bahwa kita apa yang dicontohkan Aisyah ketika naik kota yang dilakukan oleh Sultan. Itu juga awalnya kami tahu Nabi Muhammad sempat kecewa hingga akhirnya Nabi juga mencoba melihat kembalikan itu jadi memaaf. Gimana kita sebagai umat beliau? Tak mudah dalam kehidupan dalam Masya Allah. Masya Allah. Beliau ini suami dari Ibu Ira. Masya Allah. Sedangkan Pak Jeffrey istrinya Bu Liza. Semoga rumah tangga kita barokah ya. Rumput tetangga enggak selamanya. Suratnya 49.
ayatnya ke-6. 49 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik. Orang yang apa tadi? Fasik, yang selalu maksiat dosa, namanya fasik. Membawa kabar berita, fatabayyanu. Apa dulu namanya? Tabayyun. Berarti kalau kita mendengar berita tentang si A, si B, si C, si D, atau barangkali menimpa keluarga kita, baiknya jangan langsung dipercaya, harus apa dulu di sini? Tabayyun. Sama-sama ya. Apa tadi namanya tadi? Tabayyun. Maka ketika si A sharing tentang rumah tangga mengenai istrinya si B, maka baiknya jangan langsung percaya kepada A sebelum adanya tabayun dari pihak siapa tadi? B. Itu yang harus kita pegang dalam menyikapi media sosial yang begitu gencarnya. Harus apa dulu tadi? Tabayun. Kedua, Quran surat ke-24. Quran surat ke berapa tadi? 24. Suratnya ke-24, ayatnya 26. Ayatnya berapa tadi? 26. Al-khabisatu lil khabisin. Perempuan yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Kedua, wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang tidak baik dapatnya pun wanita yang tidak apa? Baik. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan yang tidak baik dapatnya pun laki-laki yang tidak baik. Berikutnya wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik dapatnya pun wanita yang apa? Baik. Ke sini dulu. Inilah dalil yang membuat Nabi Muhammad menjadi tenang. Karena Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Nggak akan mungkin istrinya tidak baik. Bisa dipahami semuanya di sini? Maka dari ayat ini membuat Nabi Muhammad menjadi tenang. Karena sosok Nabi Muhammad manusia yang terbaik, nggak akan mungkin istrinya itu tidak baik. Maka kalau begitu, ternyata tuduhan-tuduhan itu bisa menjadi fitnah untuk rumah tangganya Rasulullah. Benar yang dibilang Pak Arif. Ada sedikit kegelisahan di hati Rasulullah. Karena berita ini begitu luar biasa. Tapi itu dialami sebagai sosok seorang suami yang begitu mencintai kepada istrinya. Sosok seorang suami istri kalau enggak punya rasa cemburu, maka dia diharamkan mencium bau surga. Melebar. Apakah di surga ada cemburu? Sama-sama. Apakah di surga ada cemburu? Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Di surga itu tidak ada rasa cemburu. Cemburu sudah diapakan tadi? Dicabut. Maka kalau umpama Nabi Muhammad ada kekecewaan, kegelisahan dalam hati karena begitu besar hadisul ifki, berita perselingkuhan ini, berita tidak baik ini, maka itu sebagai sosok seorang suami yang sangat mencintai kepada siapa tadi itu? Istrinya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hidup ini pasti mengalami ujian. Benar ya? Ujian-ujian itu Allah berikan sesuai dengan kualitas keimanan. Semakin tinggi imannya, ujiannya pun semakin apa? Tinggi. Inilah ada yang bilang, kalau begitu iman saya biasa-biasa aja. Karena takut sama ujian tinggi, salah juga. Berarti imannya tinggi, ujiannya pun semakin apa dia? Tinggi. Maka jiwa memaafkan itu susah. Bahkan sekelas Abu Bakar saja
itu awalnya tidak memaafkan saudara sepupunya yang telah menebarkan berita ini, namanya siapa tadi itu? Misto. Berarti kalau umpama ada kekecewaan, kegelisahan, bagi saya itu hal yang biasa, tapi jangan terlalu berlebihan. Itulah pentingnya kita sering berzikir, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi durun, atau barangkali biar gampangnya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena di rumah tangga kita ada jin yang selalu menghantui rumah tangga, namanya sering saya sampaikan, yaitu Dasim. Kalau nama saya Hashim. Kalau ini namanya siapa tadi? Dasim. Ini penghancur rumah tangga dan dia adalah anak kesayangannya iblis. Namanya Dasim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugasnya nih memisahkan rumah tangga. Ini hati-hati nih. Nah, siapa namanya tadi? Dasim. Makanya kita tidak boleh membayangkan siapapun ketika berhubungan dengan pasangan kita, karena khawatir dimasuki sama Dasim. Begitu Pak Arif. Semoga ada barokahnya, semoga Bapak sehat selalu. Ada lagi Ibu yang ingin tanya barangkali? Yang ingin tanya Ibu atau Bapak? Silakan. Tentang memaafkan atau yang lain. Gimana Pak Alimin? Memaafkan suami. Jumlah pintu sorga 8. Pintu sorga terbuka untuk seorang wanita yang mengamalkan 4. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan dia taat sama suami. Rasul mengatakan, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun istri yang meninggal, suaminya ridho, maka istri itu dijanjikan masuk ke dalam. Maka kalau begitu, salah satu yang membuat istri masuk surga adalah keridoan suami. Masya Allah. Saya belum menemukan hadisnya. Si suami masuk surga karena ridhonya istri. Itu saya belum menemukan hadisnya. Yang ada adalah istri meninggal dan masuk surga karena ridhonya suami. Maka kalau boleh saya katakan, surga dan nerakanya seorang istri, salah satunya adalah ridhonya suami. Ridho nggak Bapak dengan istri? Pak Arya belum, insya Allah. Ponakan Ustaz banyak yang belum. Soleh insya Allah. Anaknya Pak Ustadz masih kecil. Kelas 3. Ya, ada yang nanya lagi? Tutup? Ya, tutup ya. Semoga ya, silakan Pak Alimin. Ibu Bapak silakan sambil makan. Enggak sambil makan snack enggak apa-apa. Ustadznya nanti ya Allah sabar ya Allah, memaafkan jamaah ya Allah. Silakan Ibu sambil ngemil sambil makan. Ustadznya nanti ya silakan Pak. Ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oh. Iya, baik. Iya. Baik. Ibu, kita tutup ya. Sebelum doa, ada yang tanya Pak Alimin. Beliau menyaksikan 2 kali ketika prosesi pemakaman istri dari kerabatnya barangkali meninggal, maka istrinya mau dikubur, seorang ustadz menanyakan suaminya, apakah ridho istrinya meninggal? Pertanyaannya di depan umum. Bayangkan,
di depan umum dan keluarganya istri yang meninggal. Suaminya bilang, enggak Pak Ustadz, aku enggak ridho, dan itu mustahil. Dan apakah pertanyaan itu ada dalam hadis? Saya tidak menemukan ada secara teks zohir sorry menanyakan si siapa tadi itu suami, maka keridoan itu enggak harus diucapkan, tapi adanya di mana? Hati. Tolong jawab dong Bapak Arif, semuanya Pak Aryan, Pak Jeffrey, Pak, semuanya ridho enggak sama istri? Ya Allah, enggak semangat jawabannya. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ridho enggak dengan istri? Ridho. Insya Allah surganya seorang istri, ridhonya suami. Cukup ya. Saya mau pengajian lagi di toko karpet. Jadi karpet ini mengadakan pengajian di area Fatmawati. Saya jam 12 harus sudah mulai pengajian di sana. Semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya, semoga pertemuan ini membawa berkah buat kita semuanya. Ibu, sebelum kesini, Bu Meli, Bu Ira, Bu Ria, Bu Liza, Bu ibu-ibu semuanya, ada salam Bu Moni, semuanya ada salam dari my wife buat ibu-ibu semuanya. Enggak, kalau sesama perempuan enak. Ustaz salam ya buat istri, enak. Kalau umpama ada teman laki-laki bilang begini, Ustaz salam ya buat istri Pak Ustaz, kayaknya nggak enak gitu didengar. Ya, itu nggak ada sih di kitab hadis, nggak ada. Makanya ibu kalau ketemu teman perempuan ibu, umpama Bu Meli dengan Ibu Ira, salam ya buat suami, itu nggak enak. Paling pas bilangnya salam buat keluarga, gitu ya. Semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak semudah itu. Sekarang giliran saya yang bertanya sama Bapak dan Ibu. Mudahkan ya Allah. Bismillah. Maulid, maulud. Bedanya maulid dengan maulud. Kalau maulid identik menunjukkan yaitu waktu. Masya Allah. Sedangkan maulud identik menunjukkan sosok atau bayi. Masya Allah, luar biasa. Kedua, bismillah, mudahkan jamaah ya Allah. Mudahkan jamaah. Apa makanan kesukaan Rasulullah? Yaitu bagian depan. Alhamdulillah ya Allah. Ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah, apa yang terjadi keluar dari perutnya atau kandungan Aminah ini, apa yang keluar? Luar biasa, cahayanya ini memancar sampai ke negeri Allahu Akbar. Bapak pada diam semuanya, ibu-ibu aja. Sekarang giliran nama. Giliran nama sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah wanita Khaybar Yahudi yang meracuni Rasulullah? Alhamdulillah. Siapakah nama putranya Nabi Ibrahim dari pernikahan Sarah atau Sarah? Nabi ya Allah, mudahkan ya Allah. Siapakah nama putranya Nabi Ibrahim dari pernikahan istri pertama namanya Sarah, yaitu Nabi? Ya Allah, dia nyender blonjo ya Allah. Siapa tadi Nabi, siapa tadi Ishak. Siapakah anak dari Nabi Ishak laki-laki yang menjadi nabi, yaitu Nabi? Dan siapakah anak Nabi Yakub yang terkenal ketampanannya? Luar biasa. Tutup terakhir. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Siapakah laki-laki yang tidak memandang wajah Aisyah yang dituduh berselingkuh dengan Aisyah namanya? Dan siapakah laki-laki yang ada di sebelah Rasul yang memakan daging dan kemudian meninggal dunia namanya? Dan apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya langsung pamit ya.
Alhamdulillah. Semoga barokah. Sehat selalu. Makasih saya. Makasih. Semoga barokah. Bapak. Ya, makasih sama-sama.